إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة تقبل منا يا كريم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir tidak terlambat walaupun kita sudah sampai di bulan Dzulqa'dah, Pak, untuk kemudian menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin manakala sepanjang saya berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, sepanjang saya mendampingi Bapak Ibu dalam belajar sirah para anbiya, ada data yang kemudian salah, ada data yang kemudian kepleset, atau ada kalimat-kalimat yang kemudian tidak menyakiti, atau kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan memang Bapak Ibu ada amal hati yang sangat besar pengaruhnya untuk kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Salah satu amal hati itu adalah memberi maaf kepada semua orang yang pernah zalim sama kita. Dalam kitab Al-Yawm An-Nabawi yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi, kitab itu merekam semua aktivitas baginda Rasul sebagian besar, dari sejak beliau bangun tidur sampai akhirnya beliau tidur kembali. Dan salah satu kegiatan rutin yang sering saya sampaikan kepada para jamaah adalah beliau punya majelis duha yang setiap hari beliau selenggarakan. Jadi ada majelis duha yang setiap hari beliau selenggarakan. Kadang majelis duha itu lama, kadang sebentar. Yang kalau sebentar itu 15 sampai 30 menit begitu, kemudian selesai bubar. Tapi kalau sudah kadung lama itu bisa sampai duhur, bisa sampai asar, jeda sholat saja. Dan itu setiap hari. Nah, dalam satu momentum ketika baginda Rasul sedang melaksanakan majelis duha, tiba-tiba beliau di sela-sela mataharinya, beliau menyampaikan bahwa setelah ini akan datang calon penghuni surga. Tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah, para sahabat kemudian menunggu siapa kira-kira yang muncul. Ternyata siapa yang muncul? Coba? Siapa yang muncul? Yang muncul waktu itu bukan Abu Bakar, bukan pula Utsman, bukan pula Umar, bukan pula Ali. Justru yang muncul adalah seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang menurut para sahabat itu ya tidak masuk dalam kriteria itu. Dia masuk ke dalam masjid dengan perawatan yang sangat sederhananya. Kemudian juga masuk ke dalam masjid itu dalam keadaan nenteng sandalnya, bahasa kita begitu. Kalau kita kan nenteng HP terus Pak ke dalam masjid. Kalau dia nenteng sandalnya.
Maka ketika yang muncul adalah Arab Badui, maka para sahabat semuanya terkaget-kaget. Kok bisa dia yang muncul? Maka 1 hari berlalu. Di hari berikutnya, karena majelis duha itu dilaksanakan setiap hari, di majelis duha berikutnya tiba-tiba baginda Rasul juga menyampaikan kalimat yang sama di sela-sela materinya. Beliau mengatakan setelah ini akan ada calon penghuni surga. Siapa yang muncul? Lagi-lagi Arab Badui yang kemarin muncul itu muncul kembali. Dalam tanda kutip, ini dia terlambat, Pak. Mungkin ada satu hal yang dia lakukan. Karena memang majelis duha itu dilakukan di pagi hari dan setiap hari. Maka kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu gantian sama tetangganya beliau. Umar itu gantian sama tetangganya untuk bisa mengikuti setiap kajian baginda Rasul. Kalau Umar yang datang, maka tetangganya bekerja. Umar pulang, nanti Umar akan bilang sama tetangganya, baginda Rasul itu ngomong begini, begini, begini. Besoknya tetangganya yang datang, Umar bekerja. Nanti tetangganya pulang, dia akan bilang sama Umar bahwa Rasul itu menyampaikan begini, begini, begini. Maka dengan cara itu, maka Umar bin Khattab setiap hari bisa mengikuti kegiatan baginda Rasul di majelis duha, walaupun tidak hadir secara fisik. Karena waktu itu juga Umar ada kegiatan pastinya. Umar pebisnis luar biasa. Nah, di hari kedua dia lagi yang muncul. Maka para sahabat semakin kemudian penasaran dan terkaget-kaget, kok dia lagi. Berlalu hari kedua, hari ketiga di majelis yang sama, di tengah-tengah materi beliau juga menyampaikan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Rupanya orang yang sama yang datang di hari ketiga. Sudah 3 kali jemaah yang dirahmati Allah dia datang berturut-turut. Maka waktu itu Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, itu kemudian penasaran apa sih istimewanya anak ini, orang ini, sehingga dia 3 hari berturut-turut dijamin oleh baginda Rasul sebagai calon penghuni surga. Maka dibuntuti jemaah yang dirahmati Allah ke rumahnya. Masuk dia ke rumahnya, diketok pintunya sama Abdullah bin Amr bin As. Ketika diketok pintunya dia keluar, kata Abdullah, aku sedang bertengkar dengan ayahku dan aku berjanji untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Kalau kau berkenan, aku ingin menginap di tempatmu selama 3 hari. Maka diperkenankanlah dia. Masuk dia ke rumahnya. Sebenarnya kita tahu bahwa anaknya Amr bin As ini tidak sedang bertengkar sama ayahnya. Dia ingin menginap di tempat itu, di rumah Arab Badui itu, hanya gara-gara dia penasaran kira-kira amal apa yang dimiliki oleh orang ini. Sampai sebegitunya baginda Rasul bilang dia calon penghuni surga. Maka setiap hari, setiap detik, menit, jam diperhatikan. Mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali. Sampai akhirnya dia punya kesimpulan bahwa hari pertama itu tidak ada yang istimewa dari orang ini. Ya sama saja kata Abdullah bin Amr bin As. Ya dia waktunya ibadah, dia ibadah. Waktunya tidur, dia tidur. Waktunya makan, dia makan. Enggak kemudian dia tahajud dari jam 12 sampai subuh gitu, enggak. Biasa saja. Kemudian dia sedekah sampai ratusan ribu atau sampai jutaan setiap hari gitu, enggak juga. Arab Badui. Biasa saja. Abdullah bin Amr bin As menemukan itu sebagai sesuatu yang sangat biasa. Di kalangan para sahabat waktu itu sangat biasa sekali. Kita tahu amal para sahabat. Hari kedua juga begitu sampai di hari ketiga. Akhirnya kemudian Abdullah bin Amr bin As menyimpulkan bahwa orang ini ya tidak ada keistimewaannya yang saya temukan kecuali memang ya biasa-biasa saja. Maka pamitlah kemudian Amr bin As kepada orang ini. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya sebenarnya datang ke sini bukan dalam rangka karena saya bertengkar sama ayah saya. Saya datang ke sini menginap di tempat engkau selama 3 hari. Itu karena saya mendengarkan kalimat baginda Rasul
Selama 3 hari berturut-turut beliau mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Kok yang datang itu adalah kamu? Maka saya penasaran kira-kira apa amal istimewamu. Maka saya menginap di tempatmu, kuperhatikan engkau sejak engkau bangun sampai engkau kemudian tidur kembali. Rupanya amalmu ya biasa, kayak seperti kita bahasa kita. Maka kemudian saya mau panggil. Kata Arab Badu, itu memang aku biasa. Memang orang-orang salih yang punya keistimewaan itu tampak biasa saja. Tampak biasa saja. Dan kemudian dia khusyuk gitu di depan orang banyak, dia khusyuk gitu. Tapi hatinya kosong. Kita belajar dari Arab Badu ini betapa perawakan itu, performa itu sangat biasa sekali. Bahkan dalam hal ibadah pun dia biasa saja. Dan kemudian tahajud sepanjang malam, habis itu tidur dari pagi sampai kemudian siang. Tapi rupanya dia punya amal hati yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Dia bilang begini, saya setiap mau menjelang tidur, saya selalu memintakan doa kepada Allah untuk siapa saja yang pernah zalim dan salah sama saya. Dan setiap menjelang tidur, saya selalu membuka hati saya lebar-lebar, dada saya lapang-lapang untuk memaafkan setiap siapa saja yang pernah berbuat salah sama saya. Dan itu setiap menjelang tidur. Maka saya tidur dalam keadaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang saya jalani hari ini. Coba ya dirahmati. Itu kan sesuatu yang memang tidak tampak di mata orang, tapi Allah melihat itu. Bahwa memang dia biasa-biasa saja, tapi dia punya amal hati tidak pernah dendam sama orang. Tidak pernah, apa bahasa kita itu, menaruh rasa benci sama orang. Dia selalu memaafkan orang lain. Maka betapa banyak kita menjumpai ada orang-orang yang amalnya biasa saja, tapi dia punya amal hati yang tidak semua orang bisa. Orang tampak biasa saja, tapi dia tidak pernah berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan amal hati yang tidak semua kita bisa. Dia tampak biasa-biasa saja, tapi dia tidak pernah berprasangka buruk sama orang. Selalu saja kalau ada orang berbuat salah sama dia, dia mencari 1001 alasan untuk kemudian bisa berprasangka baik sama dia. Hingga pada akhirnya itu ketahuan nanti ketika dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan yang sangat luar biasa baik. Maka cuma ini rahmati Allah, ini momen yang sangat luar biasa. Jangan sampai momen Idul Fitri kemarin, Syawal kemarin, ketika kita sudah berjabat tangan, ketika kita sudah mengatakan aku minta maaf, aku memaafkan, itu hanya seremonial saja. Yang kemudian akhirnya setelah hari raya Idul Fitri, setelah Syawal, hati kita tetap masih begini, Pak. Masih tengkar. Masih tidak bisa untuk kemudian membangun keharmonisan, bahwa tidak ada dendam di antara kita. Ini penting. Karena banyak orang yang menjadikan Idul Fitri dan Syawal itu hanya sebatas seremonial, tapi hatinya tetap tidak merasa memaafkan atau merasa bersalah. Maka penting untuk kemudian kita merenungi kisah ini, betapa orang yang selalu memberi maaf dan meminta maaf, itu dia sedang mengerjakan amal hati yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi kita seputar kisah-kisah para nabi. Saya mau tanya dulu, kemarin sudah sampai di mana terakhir saya potong? Pak Aswin mungkin tahu, karena saya dikirimi beliau juga itu. Saya juga lupa sampai di mana ya. Februari. Itu kan masih Februari kemarin, ya. Februari, Maret, April, 2 bulan setengah. Nah, saya mau tes itu kita sampai mana kira-kira?
Ayo, kisah Nabi siapa wis? Jangan sampai mananya. Kisah Nabi siapa? Ibu-ibu tuh. Nabi siapa, Bu? Nabi Ibrahim, betul. Insyaallah. Dipotong sampai mana? Dipotong sampai mana? Karena kalau nggak salah waktu itu saya motongnya tidak pada titik tapi motong pada koma. Dipotong sampai mana, Pak? Aduh, susah ini, ngulang lagi nanti. Saya waktu itu motong sampai ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu itu menghancurkan patung atau berhala-berhala. Baik, saya agak mundur sedikit biar nanti kisahnya lengkap. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabiullah Ibrahim diutus menjadi seorang rasul dan punya tugas berdakwah kepada setiap orang yang beliau jumpai, pertama kali yang beliau dakwahi waktu itu adalah ayahnya. Lantas kemudian beliau gagal dalam artian ayahnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mulai mendakwahi kaumnya. Ketika beliau berdakwah, proses berdakwah kepada kaumnya, menyadarkan kepada mereka bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang esa, zat yang satu. Tiba-tiba mereka semua mencemooh, mereka mengatakan bahwa Ibrahim sedang bercanda, Ibrahim sedang bermain-main dan lain sebagainya. Ibrahim mulai gila dan lain sebagainya. Ketika kemudian mereka mulai membelakangi Ibrahim mengatakan dengan sangat lirih waktu itu satu kalimat. Kata Ibrahim, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, aku akan berbuat tipu daya kepada asnamakum. Apa asnamakum? Berhala-berhala kalian ketika kalian tuwallu mudbirin. Ketika kalian nanti sedang berpaling, mereka sedang melaksanakan satu perayaan besar di negeri mereka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya kalimat ini walaupun lirih tetap ternyata kedengeran oleh siapa? Seingat gak, Pak? Oleh siapa? Oleh orang yang paling belakang ketika mereka pergi. Jadi ketika mereka pergi itu, yang belakang ini mendengar kalimat Ibrahim, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, aku akan membuat tipu daya kepada berhala-berhala kalian. Itu kedengeran. Singkatnya, waktu itu Babilonia punya satu perayaan besar, di mana perayaan itu semua orang akan datang ke alun-alun untuk berpesta, mabuk-mabukan, berdansa dan lain sebagainya. Mirip kita hari ini, Pak. Kita punya perayaan apa namanya? 17 Agustus, ya, di mana kemudian semua diliburkan, kita akan melakukan upacara besar, gitu. Kemudian itu semua ikut. Termasuk di situ, cuma bedanya kalau di situ itu udah jelas. Di Babilonia itu kalau orang sedang melakukan perayaan akbar, maka mereka akan berangkat ke alun-alun, semua diundang, semua datang, semua akan berpesta di situ semalaman. Nah, Ibrahim waktu itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau diundang sama ayahnya, diminta untuk datang, maka kalimat beliau kepada ayahnya, "Enggak ya, aku enggak mau datang karena aku sedang apa, Pak? Sedang sakit. Karena aku sedang sakit." Ini kebohongan pertama Nabiullah Ibrahim sepanjang hidup beliau. Jadi kebohongan pertama, ketika beliau mengatakan ini sakit, aku sedang sakit. Coba kebayang, itu beliau itu sudah dapat nubuwah, artinya beliau itu sudah usianya mendekati usia dewasa. Itu baru berbohong sekali kepada ayahnya ketika dia mengatakan bahwa aku sedang sakit ya, jadi aku nggak bisa untuk hadir ke perayaan itu. Maka apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati Allah, ketika ayahnya berangkat semua, saudara-saudaranya juga berangkat,
dan semua orang sudah sedang tenggelam menikmati perayaan itu, maka Ibrahim dengan sembunyi-sembunyi, dengan samar-samar, beliau datang ke bahasa kita, ke tempat ibadah mereka yang di dalamnya ada banyak berhala-berhala atau patung-patung. Jemaah dirahmati Allah, ketika masuk ke dalam, Ibrahim kemudian berjalan mengilingi patung-patung itu, Pak. Banyak ternyata patung-patungnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, dan hampir semua patung itu di depannya ada apa bahasa gitu? Sesajen atau semacam ada banyak makanan begitu, Pak. Ada banyak makanan yang kemudian makanan itu diambil oleh Ibrahim dan dilemparkan ke patung itu. Kemudian Ibrahim bilang, "Ala ta'kulun? Kenapa kalian enggak makan? Malakum la tantiqun?" Loh, ayo dong jawab. Aku tanya, kenapa kalian enggak makan? Kan itu banyak makanan di dalam itu. Tapi ternyata makanan itu dibiarkan begitu saja. Tidak, bahasa kita tidak apa Pak? Tidak luang bahasanya, apa namanya? Tidak tersentuh sama sekali. Namanya juga patung kan? Tidak tersentuh sama sekali. Makanan itu masih utuh. Dan nanti biasanya ketika sudah mereka punya hajat lagi, mereka akan mengganti makanan yang lama itu dengan makanan yang baru. Salah satu tradisi dulu ketika mereka ingin beribadah, itu mereka biasanya beribadah ketika mereka punya hajat. Jadi kalau mereka punya hajat, ingin bisnisnya lancar, maka mereka akan berkurban bahasanya. Mereka akan berkurban, memotong kambing, memotong unta gitu yang terbaik. Semakin kurbannya terbaik, semakin yang disuguhkan terbaik, maka semakin punya potensi untuk hajatnya dikabulkan. Maka kelihatan tuh Pak, kalau makanan-makanan terbaik berarti memang hajatnya lagi besar-besarnya. Disiram sama Ibrahim, kemudian ditanya, kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian kemudian tidak menjawab? Faragha alaihim darban bil yamin. Maka ketika mereka bisu, tidak bisa menjawab, tidak kemudian merespon apa-apa, diambillah kapak oleh Ibrahim, dihancurkan. Ketika dihancurkan, karena banyak berhala waktu itu, maka oleh Ibrahim untuk apa bahasa kita ya, agar kemudian nanti orang-orang ini ketika menanyakan atau mereka bertanya siapa yang menghancurkan, maka oleh Ibrahim ditinggalkan satu yang terbesar, dikasih kapak di tangannya. Jawaban Ibrahim mudah. Kalau nanti orang bertanya siapa yang menghancurkan, dan kalau kemudian nanti Ibrahim dipanggil katakanlah, maka Ibrahim akan bilang yang menghancurkannya adalah yang paling besar. Karena yang paling besar cemburu, kenapa masih juga ada yang kecil-kecil disembah. Jadi yang paling besar ini cemburu, isyarah ila annahu ghara an tu'bad ma'hu hadhihi sighar. Itu sebuah isyarat kata Ibrahim, nanti jadi alasan kenapa kemudian yang kecil-kecil masih disembah padahal sudah ada yang besar. Yang besar menandakan yang perkasa, yang besar menandakan yang paling hebat. Lu ngapain masih nyembah-nyembah yang kecil-kecil? Maka dihancurkan sama yang besar. Begitu alasan Ibrahim, menghancurkan yang kecil-kecil dan menyisakan yang satu. Singkatnya jemaah dirahmati Allah, Ibrahim kemudian pulang. Nah, ketika mereka selesai perayaan, sebagian ada yang pulang ke rumah mereka masing-masing, sebagian kemudian ada yang ke tempat peribadatan mereka. Dulu itu Pak, mereka juga kadang sadar bahwa mereka melakukan satu kesalahan, maka mereka akan datang kepada Tuhan mereka akan minta maaf kepada Tuhan mereka. Saat masuk ke dalam, betapa kagetnya mereka semua ketika mereka menjumpai semua patung-patungnya rusak. Ini kan sebenarnya akal sehat mereka diuji Pak, ya kan? Lah kok bisa Tuhanku itu dihancurkan?
Apalagi nanti dialognya tambah konyol mereka. Ini mereka sedang diuji akal sehat. Nah, ketika semua dilihat kalau semua patungnya hancur kecuali hanya yang besar, maka kasus itu viral seantero Babilonia. Bahwa Tuhan-Tuhan sedang dihancurkan. Berhala-berhala kita lenyap semuanya, dihancurkan, tersisa hanya satu. Itu viral kasusnya, Pak. Sebentar saja itu jadi viral. Itu kasus Tuhan dihancurkan viral, ya wajar, Pak. Wong kita kadang hal-hal yang remeh-temeh besok viral gitu. Itu Tuhan dihancurkan viral luar biasa. Dan semua orang waktu itu berspekulasi kira-kira siapa yang berani. Kira-kira siapa yang berani. Sampailah informasi itu kepada orang yang tadi mendengar kalimat terakhir Ibrahim. Ketika Ibrahim mengatakan wa tallahi la aqidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Maka orang ini melaporlah kepada raja bahwa ada seorang pemuda yang dia memang pengen melakukan tipu daya pada berhala-berhala kita. Pemuda itu namanya Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim dan raja minta semua orang dikumpulkan. Karena ini Tuhan kita semua, maka semua orang harus dikumpulkan mereka biar menyaksikan ketika kita menghukum orang yang menghancurkan Tuhan kita. Maka dikumpulkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kondisi itu ditunggu-tunggu betul oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa ditunggu? Karena kalau Ibrahim itu datang satu-satu, itu lama, Pak. Ya kan? Berdakwah satu-satu itu lama. Dan Ibrahim juga tidak punya power untuk kemudian mengumpulkan semua orang. Dengan kasus begini, Ibrahim jadi punya kesempatan bahwa saya punya kesempatan berdakwah kepada semua orang Babilonia. Di satu sisi orang Babilonia merasa terpanggil untuk melihat bagaimana raja menghukum orang yang telah menghancurkan Tuhan mereka. Datang semua, Pak, kecuali yang punya uzur. Ada nanti kisah orang yang punya uzur yang gak datang di momen itu. Maka terjadilah dialog antara raja, ada yang mengatakan pemuka, tapi ada yang mengatakan Raja Namrud itu sendiri. Dia mengatakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Di sidang, Pak. Apakah benar kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim santai saja sebenarnya. Qala bal fa'alah, kata Ibrahim. Loh, itu yang besar yang melakukan. Loh, kok malah nuduh saya? Kabiruhum hadza, yang terbesar itu, yang pegang kapak itu, dia yang melakukan. Loh, buktinya ada, dia pegang kapak. Mungkin dia cemburu karena yang kecil-kecil disembah padahal sudah ada yang besar. Tambah konyol kan itu. Itu mereka seperti Ibrahim sedang meledek mereka. Karena mereka paham bahwa gak mungkin ini benda mati ini bisa kemudian menghancurkan. Itu di titik itu mereka paham bahwa gak mungkin yang besar itu bisa melakukan. Karena dia patung, dia terbuat dari benda mati yang gak mungkin bisa. Maka kata Ibrahim, fas'aluhu min kanu yantikun. Ya kalian tanya dialah kalau memang dia nanti bisa jawab. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud dhalimun. Ini tambah konyol, Pak. Mereka kemudian kembali pada diri mereka, bertanya pada diri mereka sendiri bahwa satu sisi dia pegang kapak, tapi di sisi lain dia benda mati, gak mungkin. Tiba-tiba mereka nyalahkan diri mereka sendiri. Kata mereka, faqalu innakum antumud dhalimun. Lah, kalian semua ini zalim. Jadi dia gak bicara sama Ibrahim, tapi dia bicara kepada kaumnya itu. Kalian semua ini zalim, kita semua ini zalim. Loh, kenapa zalim? Karena kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita sendirian dan tidak bisa melindungi Tuhan-Tuhan kita. Tambah konyol. Mereka sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka sendirian, yaitu mereka pergi ke perayaan, tidak ada yang menjaga dan tidak bisa melindungi Tuhan-Tuhan mereka. Itu kan artinya loh, sekelas Tuhannya saja gak bisa dilindungi kok mereka bisa kemudian minta perlindungan sama Tuhan itu. Dia gak bisa lindungi diri mereka sendiri.
Lalu itu tambah konyol, tambah kelihatan bahwa mereka ini bodoh. Mereka ini tidak punya akal sehat bahasa gitu. Tuhannya perlu untuk dijaga, nggak boleh ditinggalkan sendirian. Dan mereka sendiri tidak bisa melindungi. Maka mereka faqalu innakum antumud dhalimun. Kalian semua ini orang-orang zalim karena kalian sudah meninggalkan Tuhan kalian sendirian dan kalian juga sudah tidak bisa melindungi Tuhan-Tuhan kalian. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian bilang sama Ibrahim, "Laqad alimta ma haula yantikun." Ibrahim, kamu kan tahu bahwa dia nggak bisa bicara. Dia nggak bisa bicara. Kamu tahu itu bahwa dia nggak bisa bicara. Nah, kalau dia nggak bisa bicara, lo ngapain kalian sembah-sembah, kata Ibrahim. Tambah down, Pak. Tadi sudah kalah, itu tambah kalah lagi. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Kalau memang dia gak bisa bicara, ngapain kemudian kalian sembah-sembah? Ngapain kalian kemudian setiap hari minta sama dia, bicara sama dia, padahal dia gak pernah menjawab kamu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian berdakwah, kata Ibrahim, sementara aku mengajak kepada kalian semua untuk menyembah zat yang bisa menjawab apa yang kalian minta, menyembah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan teruslah kalimat dakwahnya terus bergulir hingga sebagian di antara mereka mulai ragu dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Ketika raja sudah mendapati keraguan itu, apa yang keluar kemudian, jemaah yang dirahmati Allah? Orang kalau sudah tidak bisa membalas opini orang lain dengan opini yang lebih kuat, maka biasanya yang dia lakukan adalah melakukan kekerasan fisik. Jadi kalau ada opini gak bisa dikanter dengan opini yang lebih kuat, maka biasanya dia akan melakukan fisik, Pak. Sama dengan Ibrahim. Pokoknya kalau sudah ada opini gak bisa dikanter dengan opini yang sama atau opini yang lebih kuat, biasanya dia akan menggunakan kekerasan. Di titik ini, Ibrahim ketika sudah menang telak dan disaksikan oleh semua masyarakat Babilonia, maka waktu itu kemudian keluar keputusan raja bahwa Ibrahim diminta untuk dibakar. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'in. Kalimatnya menarik sekali. Raja itu bilang, para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar itu bilang, qalu harriquhu, bakar dia. Kalimat itu, bakar dia. Wansuru alihatakum, dan bantu saudara-saudara kalian untuk membakar dia. In kuntum fa'inin, kalau kalian kemudian memang tidak ridho dengan apa yang sudah dia lakukan, maka itu menggerakkan semua orang untuk mengumpulkan semua kayu bakar. Jadi semua orang bergerak, Pak. Semua orang bergerak nyari kayu bakar. Maka ditumpuk kayu bakar itu sampai tinggi sekali. Sampai-sampai waktu itu ada sebuah kisah di mana ada seorang perempuan yang waktu itu sedang sakit. Itu bilang begini, seandainya aku sehat, maka aku juga akan punya andil untuk mengumpulkan kayu bakar agar bisa aku terlibat dalam membakar Ibrahim. Sebegitunya itu. Ibrahim jadi apa bahasa kita itu? Jadi buronan yang semua orang pengen membakarnya, semua orang pengen memukulnya. Maka dikumpulkan kayu-kayu yang diambil oleh orang-orang Babilonia, jadilah kayu-kayu itu numpuk sampai ke atas. Singkatnya kemudian kayu dibakar, jadi tidak dimasukkan dulu. Ibrahim tidak dimasukkan ke dalam baru ditata, gitu enggak. Tapi dibakar dulu. Jadi memang pukulan pertama itu pengen langsung panas. Jadi kayunya ditata dulu sedemikian rupa, kemudian dibakar.
Ketika dibakar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah api sudah keluar agak-agak memerah begitu, maka Ibrahim diletakkan di manjanik, yang kemudian nanti manjanik itu akan memasukkan Ibrahim dari atas, close gitu. Jadi dia jatuh, beliau itu jatuh langsung panas, langsung terbakar. Pengennya begitu. Ketika Ibrahim hendak dimasukkan, maka waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Datang menemui Ibrahim. Tentu hanya Ibrahim yang bisa melihat. Kata Jibril, "Alaka haja ya Ibrahim? Apakah kau punya hajat kepadaku wahai Ibrahim? Apakah engkau menginginkan aku untuk menolongmu wahai Ibrahim? Apakah kau butuh bantuanku Ibrahim?" Coba, malaikat Jibril itu menawarkan bantuan. Kira-kira kalau kita gimana sih, Pak? Oh iyalah. Iya itu kan pasti malaikat Jibril bisa bantu, katakanlah begitu. Ibrahim tidak, Pak. Ibrahim bilang, "Amma ilaika fala." Kalau kamu yang ngasih pertolongan, enggak. Tapi kalau Allah yang ngasih pertolongan, aku mau. Karena Ibrahim yakin, walaupun Jibril mau nolong seperti apapun, kalau Allah gak mau nolong, tetap saja gak tertolong. Ini mesti keyakinan ini ada pada hati kita semua, cuma ini rahmat. Mau ustadz kek, mau orang kaya kek, mau guru kita kek, mau siapapun, kalau Allah gak mau nolong, tetap aja masalah kita tidak tertolong. Makanya penting bahwa dalam kondisi apapun, ketika kita terdesak, ketika kita ada masalah, ketika ada problem, tolong yang muncul dalam pikiran dan hati kita itu bukan sesosok makhluk Allah, tetapi yang muncul adalah zat Allahnya dulu. Bahwa aku perlu bilang sama Allah dulu, aku perlu minta pertolongan Allah dulu, baru saat itu kemudian kita minta pertolongan makhluknya. Ini kita kadang kebalik, Pak. Saat terdesak di benturan pertama, itu yang kemudian muncul, siapa ya yang pengen saya mintakan solusi? Itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ya kan? Datang ke ustadznya. Pas datang ke ustadznya juga lagi muring-muring, banyak masalah, gak bisa diselesaikan. Saya pernah diceritakan sama guru saya Ustadz Muhammad Soledre. Beliau pernah suatu waktu, karena memang beliau itu sering dicurhati orang, terutama urusan keluarga. Waktu itu ada seorang yang bujang masih muda, dia datang kepada beliau untuk curhat masalah. Salah satu yang beliau tanyakan waktu itu, apakah kamu sudah mencurhatkan masalahmu ini pada Allah? Gak bisa jawab dia. Berarti memang dia belum pernah curhat sama Allah dulu kan? Dia dapat masalah langsung aja datang. Kata Ustaz Muhammad Saleh Ibrahim, pulang dulu, mintakan sama Allah. Karena kalau Allah sudah nolong, itu pertolongan bisa datang dari saya, iya, bisa datang dari orang lain, iya, bahkan bisa datang dari orang yang tak kau kira. Sementara ustadzmu ini, kata beliau, juga punya masalah yang tidak jamin ustadzmu ini bisa menyelesaikan. Jadi sudah dengan masalahnya sendiri sudah ketumpuk, apalagi dengan masalah orang lain. Ini penting, Pak. Memang kita butuh pertolongan orang, memang kita butuh, karena memang kita hidup bersosial. Cuma sebelum yang lain, coba dulu sama Allah. Karena kalau Allah sudah kadung cemburu karena kita meminta pertolongan pada orang dulu dibanding kepada Allah, itu Allah tutup solusinya, mau dari manapun, sekelas profesor pun tidak bakalan bisa ngasih solusi. Tiba-tiba mumet aja sendiri. Mumet. Karena Allah cemburu. Allah itu pencemburu. Terutama kalau kemudian Allah nomor 2. Maka kalau punya masalah, terdesak, kebentur, terpuruk, tersudut, coba datang pada Allah dulu melalui doa-doa kita. Baru kemudian kita tempuh jalur datang kepada makhluk Allah yang bisa tolong kita, atau yang bisa jadi perantara pertolongan Allah datang pada kita. Sama dengan Ibrahim. Alakah itu di detik-detik terakhir, yang sebenarnya di momen itu Ibrahim sangat butuh sekali dengan pertolongan.
Ketika Jibril datang, alaka haja ya Ibrahim, kau mau pertolonganku Ibrahim, apa kau mau bantuan? Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama kamu enggak. Kalau sama kamu enggak. Karena itu sudah di detik-detik terakhir, Pak. Gak ada waktu sudah. Yang memang dibutuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi. Malaikat siapa? Siapa setelah malaikat Jibril? Setelah malaikat Jibril siapa, Pak? Urutannya? Hah? Israil. Tahu malaikat Israil? Bahaya itu. Siapa? Malaikat Mikail. Malaikat yang kemudian mengatur hujan, mengatur mendung, mengatur rizki, memberikan rizki, menyalurkan rizki. Itu dia datang juga kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, wahai Ibrahim, apakah aku jalankan awan hitam itu ke atasmu sehingga kemudian hujan turun dan kemudian api itu padam? Kata Ibrahim, kalau sama kamu enggak. Di situ, kalau sama kamu enggak, aku pengen sama Allah. Nah ini sisi ini kemudian akidah Ibrahim diuji kan, sama. Kita itu diuji mulai dari kesabaran kita, akidah kita, kekuatan iman kita. Itu ketika kita dapat musibah dan ketika kita dapat nikmat. Ketika kita dapat musibah, apakah yang diingat pertama kali Allah atau orang lain? Karena banyak di antara kita ini menyandarkan hidup pada orang lain. Ketika kita menyandarkan hidup pada orang lain, ya siap-siap untuk kecewa. Pasti. Hatta sama istri kita. Hatta sama suami kita. Asalkan kita menyandarkan hidup pada orang lain, ada batasnya, ada lemahnya, dan ada waktu kita kecewa. Tapi kalau sama Allah, insya Allah kita tidak akan kecewa. Maka cuma yang dirahmati Allah, dicemplungkan kemudian masuk ke dalam. Itu semua orang tertawa, semua orang merasa bangga, semua orang merasa puas karena Ibrahim sudah mati. Mereka menyangka bahwa Ibrahim mati. Karena dalam logis kita, dalam matematika kita, bahwa orang yang dimasukkan ke dalam api, apalagi apinya sebesar itu, barang tentu dia akan mati. Kalau Bapak nggak percaya, nggak usah ke api aja, ke minyak goreng aja pas lagi hangat-hangatnya itu, taruh tangan, situ kerasa betapa kemudian panas itu. Nggak usah, itu Bapak kenal pot tuh Pak, disentuh, itu kulit kita langsung melepuh Pak. Itu kalau sebentar, coba barang sejam aja. Itu tangan bisa habis kalau terus dihidupkan dengan pot. Nah Ibrahim masuk ke dalam, mereka semua tertawa, mereka bangga, mereka puas karena mereka merasa sudah menyelesaikan kasusnya Ibrahim dan sudah bisa membalas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibrahim. Berlalu sekitar 40 hari 40 malam. Kebayang? Gak sejam Pak. 40 hari 40 malam. Jadi mereka semua habis kayunya terus saja. 40 hari 40 malam ternyata tidak cukup kuat ketika pertolongan Allah datang untuk membakar Ibrahim. Jadi 40 hari 40 malam itu waktu tidak cukup untuk membakar Ibrahim ketika pertolongan Allah datang. Kata Allah, kul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulna ya nar, wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, kuni, jadilah kamu, bardan, apa? Dingin. Ini kata para ulama tafsir, kalau Allah sampai di sini kalimatnya, maka Ibrahim itu bukan mati karena panas, tapi mati karena dingin. Tapi Allah memberikan ikatan dari kalimat dingin itu dengan kalimat salama. Jadi dinginnya tetap menyelamatkan. Ya kayak kita di dalam kamar lah Pak, ada AC-nya, enak, adem, sejuk. Tapi kalau kemudian di angka 16, kemudian ditutup semua pintu dan seharian ada di dalam, itu popo itu Pak. Dingin sekali, dingin. Tapi ternyata Allah menjadikan dinginnya itu tidak terlalu dingin sehingga di dalam sejuk luar biasa.
Nyaman, Pak, nyaman. Sehingga 40 hari, 40 malam itu kerasan Ibrahim di dalam. Loh kok bisa Ustaz kerasan? Kalimat Ibrahim setelah keluar itu membuktikan betapa Ibrahim kerasan di dalam. Apa kalimatnya? Kata Ibrahim, "Ma kuntu ayyaman wa layali atyaba 'aishan id kuntu fiha." Aku tidak pernah menemukan hari-hari yang aku jalani sepanjang hidupku lebih baik dibandingkan saat aku ada di dalam kobaran api itu. Coba. Justru di dalam kobaran api itu Ibrahim merasa nyaman. Kalimat setelahnya lebih mengejutkan. Apa kalimat setelahnya? Wajadtu anna 'aishi wa hayati kulluha mithla id kuntu fiha. Bahkan kalau aku diperkenankan oleh Allah, aku sangat ingin sekali hidupku itu selama-lamanya ada dalam kobaran api itu. Jadi mereka memandang dari luar bahwa api itu panas, itu akan membakar Ibrahim. Ternyata Ibrahim di dalam justru nyaman, lebih enak dibandingkan yang ada di luar. Maka kenapa Ibrahim nanti kemudian keluar, itu bak Superman bahasa kita yang kemudian keluar seakan-akan kebal dari api, dan semua orang melongok, kok bisa? Dan ini pelajaran besar bahwa sudah masuk atau sudah selesai teman? Belum. Sampai berapa? Usuruknya 33 ya? Tambah 10. Dari situ kemudian kita belajar bahwa ini memang mungkin mukjizat Ibrahim. Ini mukjizat Ibrahim yang tidak mungkin terjadi sama kita. Gak mungkin Pak siapa, contoh Pak Aswin katakanlah dibakar tiba-tiba dia merasakan nyaman di dalam, susah Pak. Ini mukjizat, ini mukjizat. Ini khusus dia. Ini khusus untuk Ibrahim alaihissalam yang tidak kita bisa melakukan itu. Jangan coba-coba maksud saya. Tapi nilai ibrahnya, nilai pelajarannya itu bisa kita ambil dalam konteks kita. Contoh, bagaimana bisa Ibrahim menikmati keterpurukannya, penderitaannya, kemudian masalahnya. Ibrahim bisa menikmati itu. Itu kita bisa melakukan itu. Sekapan? Coba ketika kita mendapatkan masalah, terpuruk, terbentur, tersudut, kemudian seakan-akan tidak ada solusi dalam hidup kita. Coba kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim. Apa? Hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampar sajadahnya, ruku yang lama, sujud yang lama. Kita bergantung pada Allah. Di situ justru kadang hati kita merasakan kedamaian. Bapak bisa coba. Saya tanya kepada teman-teman merasakan itu. Jadi ketika kita terbentur, terperosok, tersudut karena masalah besar sekali. Contoh tiba-tiba kantor kita bangkrut. Tidak ada yang minjemin duit, tidak ada yang kemudian bisa ngasih solusi. Kita sendirian waktu itu. Coba hampar sajadahnya malam-malam, di sepertiga malam. Ruku yang lama, sujud yang lama. Sampai kita betul-betul menangis pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru di situ kita merasakan ada getaran, kesejukan, ketenangan dalam hati. Itu bisa. Dan itu yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau ada masalah yang kemudian jadikan prioritas adalah mencari solusi ke sana kemari ke sana, capek kita ini. Pikiran capek, fisik capek, akhirnya masalahnya enggak selesai-selesai. Coba ada masalah yang pertama kita lakukan adalah alaka haja amma ilaika fala, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala enggak, Allah dulu. Selesaikan dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang pada Allah di sepertiga malam, ruku yang lama, sujud yang lama, sampai kita menangis, kita bilang kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku punya hajat. Tolong berikan solusi. Solusi bisa dari mana saja, Pak. Solusi bisa dari mana saja. Bisa dari orang terdekat kita, bisa dari guru kita, bisa dari ustadz kita, bisa dari tetangga kita dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian orang-orang yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, dia jadi mu'alaf, dia masuk Islam, itu kebanyakan terjadi ketika dia terpuruk dalam agamanya, kemudian dia minta tolong ke siapa saja dia nggak dapat,
tiba-tiba dia merasakan getaran azan yang menenangkan. Lihat orang muslimin sholat tenang, dia coba dan itu menenangkan, masuk Islam. Maka cuma ini rahmati Allah. Ini mukjizat Ibrahim. Tapi ibrahnya, nilainya, pelajarannya itu bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada masalah, minta tolong duluannya sama Allah Subhanahu wa taala. Baru kepada yang lain. Nah, cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlalu kemudian peristiwa pembakaran itu. Berlalu, selesai. Maka setelah itu ada satu kejadian besar lagi. Ada yang mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sebelum pembakaran, tapi ada yang mengatakan kejadian ini terjadi setelah pembakaran. Kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran sebagaimana yang dibaca tadi oleh imam kita. Waktu itu ada Raja Namrud itu punya kebiasaan, Pak. Raja Namrud itu biasanya punya kebiasaan memberi makan kepada warga-warga yang kemudian pengen musafir, pengen kemudian keluar kota, diberikan bekal. Bahkan beliau sering melakukan perayaan-perayaan atau makan bareng. Sering neraktir, Pak. Jadi di rumahnya itu masak banyak. Habis itu orang-orang pada datang untuk ambil makan. Di momen itu rupanya Ibrahim alaihissalam itu masuk ke dalam, ikut antri ambil makanan. Setiap orang yang dapat makan, mau dikasih makan itu bahasa kita dikasih kupon. Karcis untuk ngambil makan. Setiap yang dikasih karcis selalu ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka akan menjawab, Namrud Tuhanku. Dapat tiket, dapat makan. Maka memang urusan akidah itu kadang urusan perut, Pak. Betapa banyak kristenisasi itu terjadi di tempat-tempat yang memang urusan perutnya gak terpenuhi. Kita tahu waktu di Cianjur itu betapa banyak orang yang kemudian kelaparan. Itu ketika dikasih makan, dikasih obat, dikasih pembiayaan modal, itu mereka bisa ikut ke dalam agama mereka. Maka urusan perut itu penting. Maka an-nadwah atau an-nida atau bahasa kita ad-dakwah itu dulu pertama kali di zaman jahiliyah itu ad-dakwah ila ta'am. Panggilan untuk makan. Itu yang kemudian dilakukan oleh masjid-masjid hari ini. Kalau ada kegiatan itu ada makan. Karena itu bagian dari metode dakwah. Ad-dakwah itu ad-dakwah ila ta'am. Karena kalau kajian terus, Pak, kajian terus, hatinya terus, tapi perut ini gak diisi, nah itu kadang gak masuk, Pak, ngantuk, atau orang gak datang. Tapi kalau ada, ditulis tuh di situ ada soto Lamongan katakanlah begitu, atau soto daging katakanlah. Itu memang kadang orang yang gak biasa ke masjid lihat soto dagingnya, datang dia ke soto dagingnya gak jadi masalah. Tiba-tiba nanti kemudian dia tergerak, dapat hidayah, pelan-pelan dia jadi tidak soto dagingnya yang dia incar, tapi memang ini. Tapi memang penting. Ini kalimat ketika Namrud bilang, siapa Tuhanmu? Namrud, Tuhanku, kasih sama dia. Terus begitu. Nah, giliran Ibrahim ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Tuhanmu? Ketika ditanya begitu, Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang bisa mematikan dan menghidupkan. Aku bisa, kata dia. Aku bisa mematikan dan menghidupkan. Ibrahim kemudian tanya, lo gimana cara kamu mematikan dan menghidupkan? Dia kemudian calling, Pak, apa bahasa kita? Dia panggil prajuritnya, tolong bawakan 2 orang yang ada di penjara. Dibawakan 2 orang yang di penjara, dipertontonkan, Pak, 2 orang itu. Lihat ya. Aku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Satunya ditebas, mati, Pak. Nah kan, aku bisa menghidupkan ini dan aku bisa mematikan ini, kata dia. Ya itu kalau kita juga bisa, Pak. Sampai beli ayam 2 gitu, satu digorok, satu kayak digorok, kita ini bisa menghidupkan dan mematikan. Satu mati, satu. Bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim, tapi kan sudahlah kalau dia sudah melakukan itu. Kata Ibrahim, ya sudah, ada apa-apa. Kemudian Ibrahim bilang,
Tuhanku dia bisa menerbitkan matahari dari timur, sekarang kau terbitkan matahari dari barat. Melongo dia. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur, sekarang kau terbitkan matahari dari barat. Gak bisa, bagaimana caranya? Maka saat itu berkali-kali dia kalah dari Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim gak dikasih tiket, Pak, gak dikasih kupon. Ibrahim akhirnya gak dapat makan, pulang-pulang dengan tangan kosong. Pulang dengan tangan kosong, hampir masuk di rumahnya, masuk ke rumahnya. Tiba-tiba Ibrahim mikir, ini kalau aku kalau pulang nggak bawa apa-apa gimana? Makin penting Pak, suami itu kalau pulang bawa apa-apa sama istri. Lu penting, ini pelajaran, ini penting. Istri itu kalau suami nenteng apa bahasa nenteng itu ya? Bawa apa ke rumah? Itu walaupun yang dibawa sederhana, martabak katakanlah, atau bahasa kita tahu isi, apalagi kesenangannya, itu bahagianya beda. Berarti suamiku perhatian sama aku. Berarti sepanjang jalan dia mikirkan aku. Iya kan? Pulang tangan kosong. Pulang tangan kosong. Setiap pulang tangan kosong. Habis itu setelah pulang tangan kosong, saya pulang-pulang nyuruh istrinya untuk belikan sesuatu. Aduh. Pulang Pak mikir kira-kira bawa apa. Apalagi kalau sudah punya anak. Itu kadang yang nanya bukan istri tapi anak. Maka penting Ibrahim. Karena memang tadi Ibrahim pergi itu memang dalam rangka untuk ngambil makan. Ini kalau kemudian pulang tangan kosong, khawatir istrinya curiga kemana tadi. Dalam apa? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim ambil plastik, bahasa kita ambil wadah, kemudian diisi pasir. Ini masyhur kisahnya. Diisi pasir, maka kemudian Ibrahim masuk ke dalam rumah, posisi istri sama anaknya lagi tidur. Ini Pak, kalau nggak mau nenteng, nggak mau bawa apa, pulangnya waktu istri sama anak tidur Pak. Nggak ada. Tapi usahakan bawa, walau hanya sederhana, es apa kayak dan lain sebagainya. Apalagi dari kantor dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibrahim wadahi pasir itu di plastik itu dibawa ke rumah, dilihat istrinya sedang tidur. Ditaruhlah pasir itu di meja makannya. Tidur Ibrahim. Subuhnya, cuma dirahmati Allah, atau besoknya, itu falamma staiqadha Ibrahimu wajada alladhi qad aslahuhu. Tiba-tiba di meja itu ada hidangan makanan banyak sekali. Disiapkan sama istrinya. Ini juga begitu. Istri kalau suami mau makan siapin dulu. Jadi jangan bilang suami suruh makan sendiri, istri makan sendiri, tambah tidak nyaman. Siapin makan. Kaget Ibrahim, dari mana makanan ini? Kemudian dia bertanya, faqala anna lakum hadza. Dari mana makanan ini? Bunda Sarah atau Bunda Hajar waktu itu, Pak? Bunda? Saya percaya dirinya, Bapak. Bunda Sarah kan belum ketemu sama Bunda Hajar waktu itu. Itu Bunda Sarah. Jadi istri pertama Bunda Sarah dan tidak punya anak. Jadi di titik itu masih belum punya anak. Dibawa makanan itu belum punya. Kata Ibrahim, faqala anna lakum hadza. Dari mana makanan ini? Kok sudah terhidang banyak sekali? Kau dapat dari mana? Qalat, kata Bunda Sarah, minal ladzi ji'ta bih. Itu yang semalam kamu bawa. Coba. Bapak bisa kayak gini. Ini khususnya jangan dicoba Pak. Ustadz bilang kalau pulang bawa makanan, jangan tiba-tiba gak bawa makanan, bawa pasir sama batu ke rumah. Nanti kayak Ibrahim nanti. Gak bisa, ini khususnya, nggak bisa kita. Kata Hajar, minal ladzi ji'ta bi. Itu dari kamu yang tadi malam bawa. Jadi aku hanya menghidangkan saja. Fa'arafa annahu rizqun razaqahumullahu azza wa jalla. Maka di titik itu Ibrahim paham bahwa Allah yang memberi rezeki. Cuma ini rahmati Allah sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut di bulan yang akan datang. Setelah ini kita akan membahas tentang hijrahnya Ibrahim ke Syam
karena Ibrahim merasa bahwa di Babilonia sudah tidak lagi punya kesempatan untuk bisa membuat mereka berubah. Akhirnya Ibrahim pergi ke Syam. Nanti di perjalanan ke Syam nanti Ibrahim akan singgah di Mesir. Di Mesir nanti barulah ketemu dengan Bunda Hajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. وارزقنا تلاوته وارزقنا تدبره وارزقنا حفظه وارزقنا عمله وارزقنا دعوته وإقامته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.